Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya Susanti Jafar SPMSI dalam mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas modul yang pertama dengan tema menjadi wirausaha. Baiklah, mari kita lihat apa tujuan dari tema berikut ini. Setelah mempelajari modul 1 ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan arti kewirausahaan. Kedua, menjelaskan karakteristik seorang wirausaha. Yang ketiga, mampu menjelaskan ciri-ciri wirausaha dan dapat menumbuh kembangkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, mengapa di Indonesia itu digalakkan sekali program kewirausahaan? Beberapa pelatihan, kemudian mata kuliah itu menjadi kurikulum di dalam sebuah universitas. Nah, ternyata dari sebuah penelitian, syarat untuk menjadi maju ialah jumlah pelaku entrepreneurnya harus lebih dari 14% dari rasio penduduknya. Nah, persoalan entrepreneur ini akan sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Maka dari itu, Indonesia yang kedepannya ingin menjadi sebuah negara maju, ya berharap terjadinya perkembangan wirausaha di Indonesia. Nah, saat ini saja pelaku entrepreneur itu baru mencapai 3,1% atau sekitar 8,06 juta jiwa. Sehingga perlu diadakan percepatan kemudahan agar pelaku ekonomi Indonesia meningkat. Nah, Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru mampu mendorong penguatan struktur ekonomi. Nah, baik saat ini kita ketahui bahwa Singapura itu sudah mencapai 7% dari presentasi jumlah penduduk, Malaysia 5%. Oke, coba kamu cari Thailand kira-kira sudah berapa ya? Selain itu, fakta di dunia kerja, saat ini pemerintah masih terbatas menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, mungkin pabrik hanya merekrut beberapa saja, ya tidak menyeluruh. Kemudian pegawai negeri sipil juga atau ASN juga sangat terbatas. Karena yang kedua juga ternyata masyarakat lebih banyak minatnya menjadi pegawai daripada menjadi pengusaha. Belum lagi karakter wirausaha di masyarakat itu belum terbentuk dengan baik. Berbicara karakter dan jiwa kewirausahaan, nah di sini diharapkan untuk menanamkan karakter semangat dan jiwa kewirausahaan di dalam diri masyarakat, maka dilakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperkenalkan bahwa ternyata wirausaha itu tidak sesulit yang dibayangkan, atau wirausaha itu tidak menjadi sebuah momok, atau wirausaha itu banyak hal yang ternyata menarik ya untuk dilakukan. Sebenarnya apa sih wirausaha itu? Nah, kewirausahaan itu sebenarnya berasal dari gabungan kata wira dan usaha, yang berarti wira adalah pejuang dan usaha yang berarti bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Nah, dari pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kewirausahaan secara umum adalah sebuah sikap mental seseorang yang didasari rasa, kreativitas, dan berdaya cipta menghasilkan suatu barang yang bernilai jual. Ingat bahwa wirausaha itu kuncinya ada dua, yaitu mental dan daya cipta. Berikut ini adalah ciri-ciri kewirausahaan, ya memang ini tidak jauh beda dengan karakter, tetapi kita harap ciri-ciri ini menjadi lebih mendalam lagi. Salah satunya adalah
seorang wirausaha itu harus punya visi dan impian, ya. Siapapun itu sebenarnya harus mempunyai visi dan impian. Nah, kalau kita berbicara soal wirausaha, maka visi dan impiannya harus jelas. Ya, nanti kita pada modul kedua mungkin akan lebih detail lagi impian itu seperti apa harusnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, inovatif. Nah, sudah jelaskan tadi bahwa inovatif ini sangat berkaitan dengan kreatif. Jadi kita menemukan sesuatu hal yang baru, ya, baik itu dari segi produknya, dari segi proses, dari segi strategi pemasaran, maupun segi iklan. Jadi sangat inovatif ini tidak terbatas pada hanya satu segi, tetapi dia boleh banyak, ya. Kita lihat memang beberapa kemasan-kemasan, misalnya ada satu produk yang sebenarnya sama-sama ayam penyet misalnya, tapi kemudian dia mempunyai kemasan yang menarik yang membuat orang penasaran padahal isinya sebenarnya sama. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Nah, risiko di sini maksudnya adalah risiko yang sudah kita perhitungkan, ya. Jadi di mana risiko ini tidak membuat kita jatuh, tetapi membuat kita lebih preventif lagi untuk menghadapi masalah yang akan datang. Dan yang keempat, seorang wirausaha itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan atau jiwa pemimpin, di mana dia sebagai leader, ya, terhadap dirinya sendiri, terhadap usahanya, lingkungan, dan kalaupun kemudian dia punya anak buah atau punya pekerja, maka dia menjadi leader di dalam usahanya. Nah, sebenarnya saya ingin memutar beberapa video motivasi yang layak kita tonton, yang tentu saja bisa menjadi spirit. Namun saya pikir karena sudah teknologi canggih, para mahasiswa sudah bisa menonton beberapa film. Saya rekomendasi adalah film-film yang saat ini mereka sudah sukses, ya. Contohnya misalnya Robert T. Kiyosaki, kemudian film sejarah bagaimana seorang Warren Buffett, ya, itu dari kecil sudah memulai usahanya sehingga sukses menjadi orang terkaya di dunia. Kemudian juga baca kisah-kisah pengusaha muslim yang juga dari dulu, ya, menyedekahkan hartanya untuk umat, ya, karena dia orang yang kaya yang mempunyai banyak harta, ya. Nah, ini silakan ditonton dan jadikanlah ini sebagai motivasi buat para mahasiswa. Baik, terima kasih. Kita akhiri dulu modul pertama dan sampai jumpa lagi di modul kedua.